Kenalkan, nama saya Norma Diananta Miranda dengan NIM 22136027 dari Prodi Geografi NK. Di sini saya akan menjelaskan fotogrametri. Ya, yang pertama ada foto udara, yaitu adalah foto udara itu merupakan gambar bayangan fotografi yang dicetak pada media kertas atau foto. Lalu ada jenis FU. Jenis FU ini tergantung pada eh, kamera pengambilnya. Pertama ada pemotretan udara tegak atau vertikal, lalu ada miring atau condong atau oblique, dan sangat miring atau high oblique. Nah, berikut contoh gambar dari pemotretan vertikal, condong, maupun sangat condong. Yang pertama ada citra foto tegak. Citra foto tegak ini kamera yang tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, bisa lihat pada gambar kamera ini adalah posisi kamera yang tegak lurus pada permukaan bumi dengan sudut kemiringannya kecil dari 3 derajat. Nah, pada bujur sangkar ini kita lihat bujur sangkarnya tetap masih berbentuk bujur sangkar. Lalu pada citra foto condong ini kita bisa melihat ada sedikit kemiringan karena tadi dijelaskan bahwa eh, citra foto condong ini sudut kemiringannya itu sekitar 10 derajat, sudah lebih tinggi daripada citra foto tegak tentunya. Dan bisa dilihat juga pada gambar ini, bujur sangkarnya sudah mulai terbentuk seperti trapesium. Lalu yang ketiga ada citra foto sangat condong. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya karena bisa kita lihat dimensi daripada sebuah objek ini, yaitu benda tinggi ini, dan juga bisa terlihat cakrawala atau langit. Nah, ada foto udara format kecil. Kenapa dikatakan format kecil? Karena pemotretannya itu menggunakan kamera dengan ukuran film yang hanya menggunakan satuan milimeter, yaitu 24 milimeter kali 36 dengan panjang fokusnya 35 milimeter. Nah, foto udara format kecil ini memiliki kelemahan, di mana fiducial mark atau penandanya, panjang fokus terkalibrasinya, lokasi titik utamanya tidak diketahui, sehingga tidak cocok untuk pemetaan. Tetapi ada kelebihannya di mana mudahnya pengadaan atau sewa peralatan ini karena biaya yang relatif murah. Lalu ada restitusi foto udara. Restitusi foto udara yaitu rekonstruksi hasil rekaman pasangan foto dari dua dimensi menjadi tiga dimensi. Yang dimana pembentukan dua dimensi ke tiga dimensi ini melalui orientasi relatif dan absolut. Apa itu orientasi relatif dan bertujuan untuk apa? Yaitu untuk membuat model dari sepasang foto stereo yang dimana ditentukan tripoin pada masing-masing foto. Lalu dilakukanlah transformasi sistem koordinat foto menjadi koordinat model. Nah, orientasi absolut yang bertujuan itu untuk mengikat sistem koordinat model tadi ke sistem koordinat tanah. Parameter yang dicari itu ada 4, yaitu faktor skala atau lambda, 3 sudut rotasi atau omega, pi, kappa, dan koordinat yang menunjukkan posisi kamera X, O, Y, O, dan Z, O, Z, O. Dan yang merupakan persamaan hubungan koordinat model dan koordinat tanah. Lalu di sini ada sedikit keterangan gambar mengenai bagaimana orientasi relatif. Model relatif bisa kita lihat seperti ini, dan dia akan mengalami penurunan di mana diawali dengan orientasi dalam berpersinar masuk dari sisi kiri dan sisi kanan yang saling berpotongan di tengah-tengah ini. Di mana katanya setting panjang fokus itu f proyektor sama dengan f kamera. F ini merupakan panjang fokus. Lalu ada orientasi relatifnya. Orientasi relatif ini hasil dari orientasi relatif itu berupa model fiktif 3D yang masih mempunyai kedudukan dan skala yang bersifat relatif. Penghilangan paraleksia itu dilakukan pada titik standar 1, 3, 4, 5, dan 6 yang dikenal pula dengan nama titik Otto von Graeber.
Lalu ada orientasi absolut. Pada tahap ini katanya model relatif ditransformasikan ke sistem definitif absolut atau tetap. Nah, perubahan dari model relatif ke model absolut ini menggunakan perputaran daripada orientasi sumbu-sumbu X maupun sumbu-sumbu Y yang dilambangkan dengan omega, pi, maupun kappa. Nah, hasil orientasi absolut ini yang akan nanti dibuat di plot-plot. Lalu ada triangulasi udara. Triangulasi udara itu merupakan perapatan BCP atau titik kontrol panah. Nah, adapun kegunaan dari kerapatan ini itu untuk meminimalisir biaya dan juga mempercepat proses triangulasi udaranya. Nah, untuk metode mendapatkannya itu menggunakan parameter orientasi luar. Ada beberapa parameternya, yaitu seperti orientasi kamera, di mana itu ditunjukkan dengan omega, yaitu yang terdapat pada rotasi X, lalu ada pi yang terdapat di rotasi Y, dan juga kappa yang terdapat pada rotasi Z. Lalu apa itu orientasi luar? Orientasi luar itu adalah posisi kamera saat pengambilan gambar. Jadi posisi kamera dari luar saat pengambilan gambar. Nah, untuk mendapatkan nilai koordinat setiap titik foto udara yang berbasis DCP, agar setiap foto dapat diorientasikan secara benar dan akurat. Lalu, nah ini dia tadi ya, yang yang katanya tadi itu adalah, maaf, ini dia tadi yang dikatakan sumbu K dan juga sumbu. Nah, ini dia tadi penurunan dari sistem koordinat model ke sistem koordinat tanah. Dengan kapal itu pada sumbu Z yang mengalami perputaran, omega pada sumbu X dan juga pi pada sumbu Y. Lalu diturunkan menjadi bentuk seperti ini dengan simbol X, Y, Z-nya suborbital. Dan ini merupakan persamaan daripada sistem koordinat tanah. Nah, berikutnya ada model-model dalam sistem koordinat independen. Model itu dikatakan, satu model itu dikatakan seperti ini. Bagian-bagian ini merupakan satu model. Dikatakan satu model. Yang pertama itu ada titik kontrol tanah atau ground control point. Itu diketahui koordinatnya dalam sistem tanah terdefinit dan diamati koordinat modelnya dengan sistem koordinat instrumen atau model independen. Di mana di sini bisa kita lihat titik kontrol tanah itu adalah ini, ini di sisinya. Lalu ada titik kontrol minor, itu titik ikat model atau typology. Ini diamati itu adalah koordinat modelnya dan akan diturunkan koordinatnya adalah sistem tanah. Di kontrol minor itu ada ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau yang tiga ada titik pusat proyeksi. Titik pusat proyeksi itu setiap model ini mempunyai dua titik proyeksi, yaitu ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya bisa kita lihat tabel di sini yang dia ketahui yang oh sudah diamati dan kejutan juga yang akan dihitung. Nah, untuk setiap titik pada setiap model itu susun persamaannya dengan persamaan berikut. Lalu ada skala foto. Skala foto yaitu perbandingan antara
panjang fokus atau F yang tinggi terbang pesawat dan bidang rata-rata tanah. Panjang fokus itu F di sini, lalu tinggi bidang rata-rata itu ini. Tetapi rumus ini berlaku untuk potong udara vertikal yang daerahnya itu relatif datar. Nah, untuk skala potong udara yang vertikal, tapi medannya tidak datar, itu bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu AB per AB besar, itu ukuran sensor per ukuran sebenarnya. Lalu skala foto rata-rata, skala pada ketinggian rata-rata medan yang terlipat oleh suatu potong udara juga memiliki skala perhitungan skalanya tinggi, yaitu F per H besar dikurang H kecil rata-rata. Nah, H kecil itu merupakan selisih dari permukaan tanah dengan bidang datum. Pada H kecil, bidang permukaan tanah ini tidak dihitung. Lalu ada ground sample distance, yaitu resolusi spasial kamera. Resolusi kamera ukuran dari 10 pixel dalam mikron. Misalnya dalam sebuah fotografi itu terdapat beberapa pixel. Nah, setiap satu pixel itu memiliki ukurannya sendiri. Misalnya 8 dikali 8 atau 30 meter dikali 30 meter. Lalu ada ukuran sample distance atau JSD, ini ukuran satu pixel pada objek yang dipotret dan ukuran kualitas sebagai foto udara. Nah, jika tadi resolusi spasial kamera itu mengartikan adalah ukuran pixel dalam mikron, yang ukuran luarnya, kalau JSD ini adalah ukuran di dalam sebuah pixelnya. Setiap masing-masing pixel yang terdapat pada satu foto udara atau lebih. Di mana situ tuh bisa nanti kita lihat kualitas sebuah foto udara itu bagaimana. Nah, nilai JSD ini menggunakan satu ya yang mampu digambarkan dalam satu pixel. Berikut merupakan persamaan daripada GSD. Nah, pada kamera berbagi dua, dimetrik dan non-metrik. Kamera metrik ini bisa untuk ukuran fotogrametri karena ukuran formatnya itu standar TVCM dikali TVCM, lalu stabil dan kalibrasi panjang fokus, distorsi radial lensa, koordinat titik utama atau fiducial marknya itu diketahui. Lalu ada pula kelemahan daripada non-metrik, di mana kelemahannya itu tidak stabil geometrik. Nah, ketidakstabilan geometrik ini lensa yang tidak sempurna sehingga hasilnya akan mengalami hmm, kesalahan. Lalu ukuran filmnya ini terbatas dengan format kamera yang juga kecil. Lalu ada lensa kamera. Lensa kameranya juga belum sesuai standar untuk pengambilan sebuah foto udara. Lalu sensor. Sensor itu cara kerjanya ketika cahaya masuk ke dalam lensa, maka akan difokuskan ke dalam sebuah sensor. Sensor ini akan mengubah cahaya menjadi bentuk aliran listrik atau elektron, kemudian disimpan ke dalam memori secara cepat. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan seperti kamera HP kita, di mana saat kita memotret suatu objek, cahaya itu akan masuk ke dalam lensa kita dan akan difokuskan oleh si sensor tersebut. Barulah kita bisa menangkap sebuah objek yang kita foto. Secara singkatnya, elektron elektron ini akan mengalami konversi dalam bentuk digital. Lalu akan menghasilkan sebuah file di mana file ini akan mengandung informasi mengenai bit gambar dan akan mewakili nilai warna. Lalu dibuat di sensor charge coupled device. Charge coupled device ini memiliki lapisan-lapisan filter yang membagi menjadi warna merah, hijau, biru agar bisa diproses secara digital oleh kamera. Nah, ini salah satu uh, sensor arraynya yang bekerja yang menghasilkan warna-warna pada foto udara tersebut. Sistem filter warna ini berupa pola-pola mozaik yang bisa kita lihat. Mozaik. Ya, nah, ini diletakkan di bagian atas sensor kamera yang akan bekerja dengan melakukan proses filterisasi cahaya yang didatangkan ke atas sensor. Untuk komponen warnanya ada red, green, and blue.
atau disingkat dengan RGB Bayer pattern. Nah, ini prosesnya ketika cahaya masuk pada sebuah sensor. Filter ini akan lapisan filter ini akan menyaring. Lalu sensor ini akan menangkap, lalu hasilnya akan keluar. Jadi tergantung biru, hijau, dan merahnya ini adalah tergantung objek yang kita potret. Apakah objek yang kita potret itu termasuk objek yang menyerap banyak eh, cahaya elektromagnetik atau tidak. Lalu ada kalibrasi kamera yang bertujuan untuk evaluasi kinerja kamera, evaluasi dari stabilitas lensa, penentuan parameter optik dan geometrik dari sebuah lensa, penentuan parameter optik dan geometrik dari sistem lensa kamera, penentuan parameter optik dan geometrik dari sistem akuisisi data citra. Parameter kalibrasi kamera itu ada posisi titik utama foto X, O, Y, O, yaitu adalah koordinat titik utama dalam sistem koordinat fidusial. Lalu ada panjang fokus atau principal distance atau F, yaitu jarak tegak lurus antara titik pusat lensa dan bidang proyeksi kamera atau sensornya. Lalu ada distorsi lensa. Distorsi ini merupakan pergeseran yang menyebabkan titik citra pada foto dan dari posisi yang sebenarnya bergeser, lalu pengukurannya itu akan kurang baik hasilnya. Lalu ada prinsip keselarisan atau cardinality condition, di mana titik objek pada dunia nyata, titik pusat, dan titik objek pada bidang foto harus terletak pada satu garis dalam ruang. Nah, lalu transformasi koordinatnya itu akan dilakukan melalui proses translasi, rotasi, dan perubahan skala. Berikut gambar yang bisa kita lihat. Ini bidang citranya. Tadi dikatakan bahwa titik objek pada dunia nyata, titik objeknya anggaplah ini, lalu titik pusat proyeksinya, ini bidang nyata, titik pusat proyeksinya, dan titik objek pada bidang foto harus terletak pada satu. Nah, di sini dia nantinya akan dihasilkan di sini. Jadi, sensor ini akan di sini, dia akan mengatur untuk dalam sejauh ini dia akan mengambil gambar objek tersebut dalam piksel. Nah, hasil dari bidang citra itu akan di sini nantinya. Nah, piksel-piksel tadilah yang resolusi tadilah yang bisa kita lihat. Misalnya di sini 8 dikali 8 berarti satu piksel ini memiliki resolusi 8 kali 8. Nah, ini merupakan persamaan daripada hmm, ini persamaannya. Lalu ada Unmanned Aerial Vehicle atau UAV photogrammetry, atau bisa juga dikatakan pesawat tak berawak yang saat ini kita kenal sebagai drone. Nah, kemampuan pengukuran fotogrametri dengan skala kecil maupun besar itu menggunakan sistem kamera atau kamera video, sistem kamera thermal atau inframerah, sistem lidar, ataupun kombinasi ketiganya. UAV standar ini memungkinkan pendaftaran, pelacakan posisi, dan juga orientasi dari sensor yang diimplementasikan dalam sistem lokal atau koordinat global. Karena itu, UAV ini saat ini sebagai alat pengukuran fotogrametri terbaru. Lalu ada titik kontrol tanah, ground control point atau GCP. Itu konfigurasi distribusi dan jumlah titik kontrol dalam suatu blok foto. Penentuan koordinat polarimetriknya atau XY-nya dengan triangulasi, trilaterasi, poligon, dan GPS. Lalu penentuan titik tingginya dengan sifat datar atau trigonometris. Hasil dari pengukuran titik kontrol horizontal dan tinggi ini adalah daftar koordinat tanah XYZ pada masing-masing titik kontrol tanah yang dilalui jalur pengukuran. Dalam pemotretan foto udara, titik kontrol tanah ini diperlukan untuk triangulasi udara atau AT. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.